Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan pembelajaran matematika di kelas 9 bersama Ibu Endah di sini. Kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Jadi masih kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Tapi tentu saja sudah mulai meningkat ya pembahasannya. Jadi kalau sebelumnya kita masih belajar tentang definisi bilangan berpangkat positif, pangkat 0, dan pangkat negatif, maka kali ini kita akan mulai belajar tentang operasi pada bilangan, ya tentu saja pada bilangan berpangkat. Sebelum belajar, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama, kalian berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Siapkan laptop atau HP-nya. Kemudian, jangan lupa siapkan buku tulis, kertas coretan atau ballpoint atau pensil. Karena belajar matematika tidak cukup kalian hanya menonton atau mendengarkan saja, tapi nanti harus mencoba mengerjakan beberapa soal yang akan Ibu tampilkan dalam video ini. Kemudian jangan lupa isilah daftar hadir yang linknya akan di-share di WA grup kelas masing-masing. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini masih mengacu kepada kompetensi dasar yang sama dengan pertemuan sebelumnya. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, pertama, menyebutkan sifat-sifat pada operasi bilangan berpangkat. Kedua, menentukan hasil operasi pada bilangan berpangkat. Dan ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pada bilangan berpangkat. Anak-anakku, kita lanjutkan pembahasan kita. Perhatikan, ada 5 sifat operasi pada bilangan berpangkat. Jika kita memiliki bilangan pokok A, B yang merupakan bilangan real, dan pangkat dari bilangan pokok itu adalah M, N yang merupakan bilangan bulat, maka pertama berlaku sifat A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Perhatikan, kondisi ini atau sifat ini dipenuhi ketika kita punya dua buah bilangan dengan bilangan pokoknya yang sama. Jadi ini A, ini A, tapi pangkatnya berbeda, M dan N. Maka hasilnya adalah bilangan pokok A ini dipangkatkan M tambah N, dijumlahkan pangkatnya, ya. Nah, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, operasinya adalah pembagian. Dua bilangan berpangkat A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, jadi ini bilangan pokoknya sama seperti tadi, tapi dua bilangan ini pangkatnya berbeda, akan mendapatkan hasil A pangkat M dikurangi N. Dengan syarat M-nya lebih dari N. Yang ketiga, sifatnya adalah kita punya dua buah bilangan berpangkat, yang satu A pangkat M dan yang kedua B pangkat N. Jadi bilangan pokoknya sekarang berbeda, yang sama adalah pangkatnya. Maka akan menghasilkan atau sama dengan kita kalikan bilangan pokoknya AB dipangkatkan dengan N. Yang keempat adalah A pangkat N dibagi B pangkat N sama dengan A dibagi B pangkat N. Dengan syarat B tidak boleh 0. Jadi artinya kalian memahaminya adalah bahwa ini ada dua buah bilangan berpangkat di mana bilangan pokoknya berbeda tetapi pangkatnya sama. Nah, maka hasilnya sama dengan kita membagi bilangan pokoknya itu dipangkatkan dengan N. Nah, di sini ada syarat B tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Karena pembagian dengan 0 atau bilangan pecahan dengan penyebut 0 di dalam matematika itu tidak didefinisikan. Yang terakhir atau yang kelima adalah perpangkatan pada bilangan berpangkat. Perhatikan,
Ini ada satu bilangan berpangkat A pangkat M dipangkatkan N, sama dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Nah, 5 sifat operasi pada bilangan berpangkat ini akan kita buktikan pada slide berikutnya. Kenapa harus dibuktikan? Ya, kalian harus belajar ya, bahwa di dalam matematika itu suatu aturan, sifat atau hukum itu seharusnya dia bisa berlaku secara umum, ada pembuktiannya, gitu ya. Nah, nanti selain bukti dari setiap sifat-sifat ini, Ibu akan berikan juga ilustrasi atau contoh-contoh supaya kalian lebih paham bagaimana sifat ini bisa berlaku dan bagaimana implementasinya atau penggunaannya. Baiklah, ini sifat pertama yang akan kita buktikan bersama-sama. Kita berangkat dari 2 buah bilangan berpangkat yang berbeda pangkatnya, tetapi bilangan pokoknya sama-sama A. A pangkat M dikali A pangkat N, berdasar definisi bisa kita uraikan. A pangkat M dulu, ini A kali A kali A gitu ya, di dalam kurung, itu sebanyak M kali. Kemudian A pangkat N-nya kita uraikan dengan definisi sebelumnya yang sudah kalian pelajari, bahwa bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang. Jadi ini A kali A kali A sebanyak N kali. Nah, kalau kita buka kurungnya, maka kita akan menggunakan sifat asosiatif. Jadi diuraikan akan menghasilkan seperti ini. A kali A kali A kali A-nya bertambah sebanyak berapa? Sebanyak M ditambah N kali. Nah, berdasarkan definisi, ketika suatu bilangan dikalikan berulang dengan bilangan yang sama sebanyak M tambah N, maka artinya kita bisa menuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat A pangkat M plus N. Gimana? Jelas nggak? Nah, coba ya kita berlatih dengan memperhatikan contoh berikut. Berapakah nilai dari 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3? Ini ada 2 bilangan berpangkat, bilangan pokoknya sama, tetapi bilangan pangkatnya berbeda. Ibu akan perlihatkan berbagai kemungkinan kita mengerjakan ya caranya. Yang pertama seperti ini. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Kita boleh ubah menjadi bilangan desimal. Jadi 3 pangkat 2 itu 9, 3 pangkat 3 itu 27. Jadi kita mendapatkan 9 kali 27. Hasilnya adalah 243. Lalu 243, kalau kita uraikan dibagi dengan menggunakan pohon faktor, maka kita akan mendapatkan suatu bilangan 3 pangkat 5 ya. Atau bisa juga seperti ini dikerjakannya. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Kita uraikan berdasarkan definisi. Jadi 3 pangkat 2, 3 kali 3 berulang 2 kali. 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 berulang 3 kali. Lalu buka kurungnya, maka kita akan mendapatkan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 3 pangkat 5. Mana yang lebih mudah? Cara yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Sama saja ya, sama saja. Jadi hasilnya pun sama. Tetapi kalau kita sudah tahu bahwa ada sifat yang memudahkan kita untuk mengerjakan soal ini, kalian boleh mengerjakan secara langsung. Perhatikan. Jadi 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Bilangan berpangkat ini mempunyai bilangan pokok yang sama. Pangkatnya yang berbeda, berarti memenuhi untuk sifat nomor 1. Maka kita bisa langsung. Hasilnya adalah 3, pangkatnya dijumlahkan. 2 tambah 3, sehingga diperoleh 3 pangkat 5. Jadi, kalian bisa bekerja dengan lebih cepat karena menggunakan sifat nomor 1. Nah, coba ya, kita lihat contoh 1B, bagaimana menerapkan sifat nomor 1.
Ibu berikan contoh lagi bagaimana kita menerapkan sifat nomor 1. Perintahnya adalah sederhanakan setiap bentuk berikut. Jadi ada 3 soal, Ibu akan berikan soalnya satu persatu, dan Ibu akan beri waktu kalian 10 detik untuk mengerjakan setiap soal. Nanti kita samakan hasilnya ya. Siapkan alat tulisnya, kertas, buku, dan ballpointnya. Ada yang sudah hasilnya? Ya, 5 pangkat 7. Soal berikutnya. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. 10 detik dari sekarang. Ada yang sudah menemukan hasilnya? Ya, 2 dipangkatkan 3 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Soal ketiga ya, siap-siap. Bilangan pokoknya setengah, bilangan pangkatnya 5 dan 7. Nah, itulah ya contoh dalam menerapkan sifat yang pertama. Tentu Ibu harapkan dengan contoh ini kalian bisa lebih memahami lagi tentang bagaimana sifat pertama bisa kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal. Ibu berikan contoh lagi bagaimana kita menerapkan sifat nomor 1. Perintahnya adalah sederhanakan setiap bentuk berikut. Jadi ada 3 soal, Ibu akan berikan soalnya satu persatu, dan Ibu akan beri waktu kalian 10 detik untuk mengerjakan setiap soal. Nanti kita samakan hasilnya ya. Siapkan alat tulisnya, kertas, buku, dan ballpointnya. Ada yang sudah hasilnya? Ya, 5 pangkat 7. Soal berikutnya. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. 10 detik dari sekarang. Ada yang sudah menemukan hasilnya? Ya, 2 dipangkatkan 3 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Soal ketiga ya, siap-siap. Bilangan pokoknya setengah, bilangan pangkatnya 5 dan 7. Nah, itulah ya contoh dalam menerapkan sifat yang pertama. Tentu Ibu harapkan dengan contoh ini kalian bisa lebih memahami lagi tentang bagaimana sifat pertama bisa kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal.